Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan materi tentang trigonometri. Sekarang kita akan belajar tentang sudut-sudut berelasi. Nah, ini adalah rumus untuk sudut-sudut berelasi. Kalau sudutnya di sini kan ada 90 derajat dikurangin theta, ada 90 derajat plus theta, dan ada juga 270 dikurangin theta, ada 270 plus theta. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita hanya belajar tentang sudutnya, yaitu 180 derajat dikurangin theta sama 180 derajat plus theta dan 360 dikurangin theta. Nah, kalau di sini misalkan ada sinus 90 derajat dikurangin theta, maka di sini menjadi kosinus theta. Kalau kosinus 90 derajat dikurangin theta, maka akan menjadi sinus theta. Jadi di sini akan berubah. Berbeda kalau kemarin 180 derajat dikurangin theta, kalau misal sinus 180 derajat dikurangin theta, maka di sininya akan tetap menjadi sinus theta. Tapi kalau di sini maka akan semuanya berubah, dan ini adalah rumus-rumusnya. Kemudian kalau di sini sinus negatif theta, ini adalah sudut negatif, maka akan menjadi negatif sinus theta. Kemudian kalau kosinus negatif theta akan menjadi kosinus theta. Tangen negatif theta akan menjadi negatif tangen theta, kotangen negatif theta akan menjadi negatif kotangen theta. Jadi di sini yang masih positif itu hanya kosinus theta saja. Kemudian sudut yang lebih dari 360 derajat. Di sini sinus K kali 360 derajat plus theta itu sama dengan sinus theta. K di sini adalah kelipatan, atau misalkannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kalau kosinus K kali 360 derajat plus theta, maka akan menjadi kosinus theta. Kemudian tangen K kali 360 derajat plus theta itu sama dengan tangen theta. Kalau kosekan K kali 360 derajat plus theta itu sama dengan kosekan theta. Sekan K kali 360 derajat plus theta sama dengan sekan theta. Kalau kotangen K kali 360 derajat plus theta, maka akan menjadi kotangen theta. Nah, di sini adalah contoh-contohnya. Tentukan nilai-nilai dari sinus 150 derajat, kosinus 150 derajat, dan tangen 150 derajat dengan kedua tinjauan relasi di atas. Kemudian bandingkan apakah hasilnya sama. Nah, di sini kita akan mencari sinus, kosinus, dan tangen 150 derajat dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu 90 derajat plus theta. Nah, di sini sinus 150 derajat itu akan sama dengan, kalau kita buat 90 derajat plus, maka kan 150 itu akan sama dengan 90 derajat plus 60. Maka menjadi kosinus tetanya, kan di sini tetanya 60, maka menjadi kosinus 60 derajat, yaitu hasilnya adalah setengah. Kemudian kalau cos dari 150 derajat itu kan menjadi cos 90 derajat plus 60, maka akan menjadi negatif sin 60 derajat. Ini adalah menggunakan rumus-rumus yang ini. Maka sinus dari 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Karena di sini negatif sinus, maka menjadi negatif setengah akar 3. Kemudian tangen 150 derajat itu akan sama dengan tangen 90 derajat ditambah 60 derajat. Maka akan sama dengan negatif kotangen 60 derajat. Bisa kita lihat di sini kan tangen 90 derajat plus. Coba kita lihat tangen dari 90 derajat plus theta, maka menjadi negatif kotangen theta.
Nah, di sini menjadi negatif kotangen, dan ingat tetanya di sini adalah 60 derajat. Maka negatif kotangen 60 derajat yaitu adalah negatif 1/3 akar 3. Nah, ini adalah dicari dari tabel-tabel sudut istimewa yang pernah Ustazah berikan di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, untuk cara yang kedua, kalau yang tadi menggunakan 90 derajat plus theta, maka sekarang kita akan menggunakan 180 derajat dikurangin theta. Kalau ini tadi, yang tadinya sinus menjadi kosinus, kosinus menjadi negatif sinus, tangen menjadi negatif kotangen, tetapi kalau kita menggunakan rumusnya yang 180 derajat dikurangin theta, maka kalau sin akan tetap sin, cos akan tetap cos, tangen akan tetap tangen. Tergantung nanti sudut itu berada di kuadran berapa. Di sini sinus 150 derajat, maka akan menjadi 180 derajat dikurangin theta. Nah, tetanya berapa biar ini menjadi sudutnya adalah 150. Nah, ternyata tetanya itu adalah 30 derajat. Karena 180 derajat dikurangin 30 derajat, itu hasilnya adalah 150 derajat. Sehingga akan sama dengan sinus dari 30 derajat, yaitu adalah nilainya setengah. Nah, di sini positif karena sinus di kuadran 2 itu nilainya adalah positif. Kemudian untuk cos 150 derajat itu akan sama dengan cos 180 derajat dikurangin 30 derajat. Nah, akan sama dengan negatif cos 30 derajat. Kenapa ada negatifnya? Karena 150 derajat itu kan berada di kuadran 2, sedangkan nilai cos untuk di kuadran 2 itu adalah bernilai negatif, sehingga menjadi negatif cos 30 derajat itu hasilnya adalah negatif setengah akar 2. Kemudian tangen 150 derajat itu akan sama dengan tangen 180 derajat dikurangin 30 derajat. Begitupun nilai tangen di kuadran 2 itu adalah bernilai negatif. Nah, di sini kan karena di sini min 30 derajat, maka itu akan sama dengan tangen 30 derajat. Tapi karena di sini berada di kuadran 2, maka menjadi negatif tangen 30 derajat dan itu nilainya adalah 1/3 akar 3. Kemudian contoh yang selanjutnya, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan sinus 10 derajat dikurangin 3X sama dengan kosinus 2X plus 60 derajat. Nah, ini caranya adalah ada dua. Yang pertama, kita bisa mengubah sudut yang berada di ruas sisi kanan, atau cara yang kedua yaitu adalah mengubah sudut yang berada di ruas sisi kiri. Yang pertama, kita menggunakan cara yang mengubah ruas di sisi kanan. Di sini kan sinus 10 derajat dikurangi 3x sama dengan kosinus 2x plus 60 derajat. Nah, kita ubah 60 derajat ini menjadi 90 min berapa? Nah, kan biar 60 derajat, maka itu 90 dikurangin 30 derajat. Nah, ini kan berada di dalam kurung. Maka ini kan sebenarnya 90 derajat dikurangin 30 derajat adalah 60. Kemudian di sini negatif, ini min. Maka menjadi plus. Maka sama. Kan 90 dikurangin 30 tadi adalah 60, di sini menjadi plus 2x. Maka di sini tidak mengubah nilai dari 2x plus 60 derajatnya ini. Kemudian sinus 10 derajat dikurangin 3x itu menjadi sinus 30 derajat. Karena menggunakan atur yang tadi bahwa kalau kosinus ini pengurangan ini sudutnya dikurangin, maka akan berubah menjadi sinus. Yang tadinya kosinus menjadi sinus. Kemudian di sini negatif 2x. Kemudian di sini udah sama, di sini sinus, di sini juga sinus, maka tinggal yang kita tulis ininya saja yang berada di dalam kurung, yaitu 10 derajat dikurangi 3x sama dengan 30 derajat dikurangi 2x. Yang sama kita kelompokkan yang berada di ruas sebelah kiri untuk yang ada variabel x-nya, maka menjadi negatif 3x plus 2x sama dengan 30 derajat dikurangin 10 derajat. Maka negatif x-nya adalah 20 derajat atau x-nya sama dengan negatif 20 derajat.
Kemudian yang kedua yaitu adalah kita akan mengubah sudut yang berada di ruas sebelah kiri. Sinus 10 derajat min 3x ini akan kita ubah menjadi 90 min theta, yaitu menjadi 90 dikurangin 80 derajat. Di sini masih utuh. Kemudian karena di sini berubah menjadi pengurangan, maka sudutnya yang tadinya sinus menjadi kosinus. Setelah sama sin kosinus, maka tinggal kita yang tulis yaitu adalah yang berada di dalam kurung saja, yaitu 80 derajat ditambah 3x sama dengan 2x plus 60 derajat. Kemudian 3x dikurangin 2x adalah x. 60 derajat dikurangin 80 derajat adalah negatif 20 derajat. Nah, contoh yang selanjutnya, di sini tentukan nilai dari sinus 480 derajat. Ini adalah dari aplikasi yang tadi, sudut lebih dari 360 derajat. Tadi kan rumusnya sinus K kali 360 derajat plus theta itu akan menjadi sama dengan sinus theta. Nah, di sini 480 ini kan akan sama dengan 1 dikalikan 360 ditambah 120. Maka kan di sini tetanya adalah 120, maka akan sama dengan sinus theta, yaitu sinus 120 derajat. Sedangkan sinus 120 derajat itu bisa kita buat dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat, yaitu adalah sinus dari 60 derajat. Sehingga sinus dari 60 derajat adalah setengah akar 2. Nah, demikian materi-materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.